Halo teman-teman, balik lagi di Suprayanosi. Pada video kali ini kita akan membahas buku progres tryout proses intent untuk persiapan SIMAK UI dari Inten, yang mana pada video kali ini kita akan membahas mata ujian TPA kuantitatif. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulisan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Di soal yang pertama di sini ada 9, 9, 14, kemudian 8, 19, 8A, 7, 29, dan B. Maka nilai A ditambah B sama dengan berapa? Menyelesaikan soal ini teman-teman harus ngeh terhadap pola yang ada. Kalau kita lihat, polanya tuh bergerak setiap satu loncatan teman-teman ya. Kemudian dari sini coba kita lihat. Dari 9 yang pertama, kemudian dari 9 ke sini ke 8. Kemudian 8 lagi nih teman-teman ya. Kemudian habis 8, 7. Jadi otomatis ini pengulangannya itu adalah 9, 9 2 kali, kemudian 8, 8 2 kali, 7. Pasti B-nya 7 teman-teman, karena 7-nya harus 2 kali, sehingga B-nya sama dengan 7. Ya. Kemudian kalau kita lihat di pola yang kedua, kita ambil pola yang berikutnya nih ya. Di sini dari 9 ke 14 itu nambah 5 teman-teman. Kemudian dari 14 ke 19 nambah 5 juga. Kemudian dari 19 ke A pasti nambah berapa tuh ya? Pasti nambah 20, nambah 5. Jadi otomatis A-nya sama dengan 24 ya. Untuk mengeceknya kita harus cek aja nih dari 24 ke sini kan naik 5. Berarti ini polanya betul teman-teman ya. Sehingga nambah 5. Sehingga kita bisa tambah 24 tambah 7 sama dengan 31. Sehingga jawabannya adalah yang A ya. Gitu. Kemudian dilanjut di nomor yang kedua. Nomor kedua juga masih di pola bilangan, habis 3, 12, 33, 90, dan 255. Oke, kita jabarkan di sini ya teman-teman, karena di sini kayaknya butuh proses yang agak dijabarkan, biar kelihatan sama teman-teman gitu ya. Oke, polanya begini, dari 3 ke 12 itu kita nambah 9, ya enggak ya? Kemudian dari 12 ke 33 itu nambah 21. Dari 33 ke 90 itu nambah 57. Kemudian ke sini nambah 165. Nah, setelah itu kita cek lagi nih dari 9 ke 21-nya itu nambah berapa? Itu nambah 12 kalau kita lihat. Dari sini 12 ke 57 nambah 36. Tuh ada pola teman-teman. Kemudian dari 57 nambah berapa ke 165? Nambah 108. Ada pola di sini. Dikalikan 3. Berarti di sini ya. Kali 3. Sini juga kali 3. Otomatis dari sini ke sini harus kali 3 lagi ya. Berarti 108 dikali 3. Hasilnya adalah 324 di sini teman-teman. Ya. Maka kita bisa tuliskan berarti dari sini ke sininya dari 165-nya ditambah 324, yaitu berarti 489 di sini. Ya enggak? Nah, terus nanti tinggal kita tambah nih 255 ditambah dengan 489. 255 tambah 469 otomatis jadi 744 ya. Jawabannya berarti yang D. Gitu, teman-teman ya. Oke, kita lanjut di soal nomor ketiga. Di soal nomor 3, di sini kita punya A, B, O, Y, A, Q, kemudian W, Z, S, U, Y, U. Kita main dari yang paling kiri semua ya, A, Y, W, dan U. Kalau kita lihat, ada A, Y, W, dan U. Kalau kita lihat polanya, A ke Y itu mundur teman-teman, mundur sebanyak 2. Dari Y ke W itu mundur 2. Dari W ke U mundur 2. Berarti ini mundur 2 nih polanya ya. Mundur 2. Otomatis dari U mundur 2. Yaitu berarti sebelum U itu ada T. Sebelum T ada S. Berarti sini jawabannya S nih. Ya. Oke, kemudian kita lihat bagian yang tengah ada B, A, Z, dan Y. Kita lihat lagi polanya pasti kelihatan teman-teman. B,
A, Z, dan Y. Ini kalau kita lihat dia mundur nih. Dari B, A, Z, Z, Y. Berarti dia mundur 1. Sehingga sebelum Y pasti X. Ya. Sehingga jawabannya sudah pasti ketemu jawabannya. Oh enggak. Di sini ada SX, di sini juga SX ya. Tapi kita cek lagi berarti pola yang ketiga. Ada O, Q, kemudian S, dan U. Dari O ke Q itu berarti dia maju. Maju sebanyak berapa? Maju 2 kan? Dari O kan P, terus Q berarti maju 2. Q, R, S 2. S, T, U 2. Maju 2. Otomatis abis U pasti V dan W. Karena maju 2 berarti di W. Jawabannya maka yang A ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Kita lanjut di soal nomor 4. Di nomor 4 ini kita bisa langsung hitung aja deh. 4, di sini berarti 4 dikali dengan 3 tambah 1, 4, dibagi dengan 2, kemudian dikali 2, ditambah 6 ya. Jadi 4 kali 4, 16. 16 bagi 2, dikali 2 tambah 6. Ingat ya, dalam hitungan PEMDAS itu harus dari kiri dulu, berarti 16 bagi 2 8, 8 kali 2 ditambah 6 ya, berarti 8 kali 2 16 tambah 6 sama dengan 22. Jawabannya berarti yang E. Kita lanjut nomor 5. Di nomor 5, di nomor 5 berarti kita menggunakan hitung langsung aja ya teman-teman ya. Kalau gitu berarti kita tulis ulang, berarti akar 8 dikurang akar 2 dibagi akar 2 ditambah 1 ditambah dengan akar 18 ditambah dengan akar 2 dibagi dengan akar 2 min 1. Kemudian kita samakan penyebut. Kalau kita samakan penyebut dengan bentuk yang sama tapi beda operasi, tinggal ujung sama ujung aja ya. Karena kan dikali ya. Di akar 2 kali akar 2 itu 2. Akar kemudian 1 kali min 1 berarti min 1. Udah, tinggal sisanya tinggal kita kalikan aja ya. Yaitu berarti tinggal kita kalikan akar 8 dikali akar 18 gitu. Kemudian kita kaliinnya, oh enggak, sorry. Di sini kan karena kita samakan penyebut, maka jadi nanti akar 2 min 1 kita kalikannya dengan akar 8 min akar 2 ya. Ditambah dengan akar 18 ditambah akar 2 dikali dengan akar 2 plus 1. Sehingga kita bisa kalikan akar 8 kali akar, ini ya kita kalikan biasa ya, akar 2 kali akar 8 itu 16, akar 16 itu 4. Setelah itu berarti akar 2 dikali akar 2 berarti 2, 4 kurangi 2, dikurangi akar 8, ditambah dengan akar 2. Kemudian ditambah dengan 18 kali 2, akar 8 kali akar 2 itu akar 36, akar 36 itu 6. Kemudian ditambah akar 18, ditambah 2, ditambah akar 2. Dibagi dengan, nggak usah dibagi ya, atau bagi 1 juga boleh. Nanti habis ini bagi satunya kita hilangkan aja ya. Tinggal kita hitung. Di sini negatif, kita hitung aja manual deh ya. 4 dikurangi 2, otomatis 2. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 2, 10. Oke ya. Kemudian dikurangi akar 8, tambah akar 2, ditambah akar 18, tambah akar 2. Ini jangan kita hitung dulu ya. Kita ubah dulu akar 8 itu jadi 2 akar 2. Dapat dari mana? Karena 4 kali 2. Akar 4 itu 2. Ditambah dengan akar 2. Ditambah 18 itu 9 kali 2 ya. Berarti akar 9 itu 3. Akar 2 tambah akar 2. Gitu. Sehingga kita bisa punya berarti negatif 2. Tambah 1, nanti negatif 1 tambah 3, 2, 2 tambah 1, 3 ya, berarti 10.
ditambah 3 akar 2. Jawabannya berarti yang A, teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut di soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini soal gampang, karena kita nggak perlu ngecek kita nggak perlu ngitung secara manual ya. Tinggal kita substitusi aja, teman-teman. Substitusikan nilai dari yang ada di opsi nih. Sehingga angka yang paling mungkin dicoba itu ada 1, 5, 8, dan 33 kan. Berarti kita mulai dari angka yang besar dulu aja, teman-temannya. Atau dari yang kecil boleh deh. X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1 berarti nanti 3. Sini akar. 3X berarti 3 kali 1. Tambah 1. Ditambah akar X plus 3 berarti 1 tambah 3. Ini sama dengan A ya. Ini akar 4. Ini juga akar 4. Otomatis nilai A-nya sama dengan 4 ya. Oke. Berarti kita ini mungkin. Kemudian kalau X-nya sama dengan 5. Kalau X sama dengan 5 berarti dia kan si A-nya tuh harus bulat positif ya. Maka berarti 3 dikali 5 tambah 1. Ini kalau kita lihat 3 kali 5, 15 ya. Tambah 1, 16. Akar 16. Ini oke nih ya. Kemudian di sini X plus 3. X-nya 5 ditambah 3. Nah, di sini 5 tambah 3 itu akar 8. Akar 8 itu tidak bulat, teman-teman ya. Sehingga ini jadinya 4 akar 8. Ini berarti tidak memenuhi. Lanjut, ketika X sama dengan 8. Kalau X sama dengan 8, berarti 3 kali 8. Plus 1, ini berarti 25 ya. Akar 25 gitu. Plus X plus 3, berarti 8 plus 3. 8 plus 3 otomatis 11. Akar 11 ya bukan ya. Nggak ada nilai bulatnya, berarti ini juga tidak memenuhi. Kalau X sama dengan 33 gimana? Nah, 33 berarti 3 dikali 33 plus 1. Ini kan berarti 100 ya. Ditambah X plus 3, berarti 33 plus 3. Ini 36, berarti ini betul nih teman-teman ya. Berarti ini akar 100, ini akar 36. Ada semua nilainya, ini 10, ini 6, maka A-nya sama dengan 16. Bulat ya. Ini memenuhi, sehingga X-nya mungkin adalah 1 atau 33. Jawabannya yang D. Gitu. Kita lanjut nomor 7. Seorang pedagang menjual 12 kipas angin dengan harga 150.000 per buah. Oke, berarti 150.000 dikali 12 ya. Berapa teman-teman? 12 dikali 150.000. 18 ya? 1.800.000. 1.800.000. Kemudian di soal dengan uang hasil penjualan tersebut, ia membeli 5 unit kipas angin baru dan masih memiliki sisa uang sama dengan Rp240.000. Berapakah rata-rata harga yang dibayarkan pedagang untuk setiap unit kipas angin baru? Berarti sisa uangnya kan 240.000 ya, maka kita kurangi itu 180.000. 1.800.000, sorry. Dikurangi dengan 240.000 sama dengan 1.560.000 ya. Nah, 1.560.000 ini kita bagi menjadi 5 ya. Jadi 1.560.000 gitu, kita bagi dengan 5. Maka nilai sama dengan 312.000. Jawabannya yang A. Kita lanjut nomor 8. Di nomor 8 ini, persamaan kuadrat X kuadrat min 6X plus 4 punya solusi X sama dengan M ditambah akar N dan X sama dengan M dikurangi akar N dengan M dan N bilangan bulat positif. Berapakah nilai M plus N? Oke, untuk menyelesaikan soal ini karena dia persamaan kuadrat dan kayaknya nggak bisa difaktorkan, maka kita gunakan rumus ABC. Rumus ABC itu sama dengan X1, X2 sama dengan negatif B plus minus akar D ya. D-nya tuh di sini B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 2A. Oke, dalam hal ini A-nya sama dengan 1 di soal, B-nya sama dengan negatif 6, dan C-nya sama dengan 4 ya. Sehingga kita bisa punya X1,2 sama dengan negatif 6 ditambah atau plus minus sama dengan negatif 6 kuadrat dikurangi 4
kali 1 dikali 4 ya. Diakarkan. Jangan lupa dibagi dengan 2A, berarti 2 dikali 1. Sehingga ini jadi plus 6 ya, plus minus. Negatif 6 pangkat 2 sama dengan 36 dikurangi 4 kali 4, 16. 2 kali 1, 2. Berarti sama dengan 6 plus minus. 36 kurangi 16 sama dengan 20 ya. Per 2. Kita sederhanakan, akar 20 itu berarti 20 itu 4 kali 5 ya. Akar 4 itu 2. Akar 5 tetap ditulis dalam bagi 2. Sehingga kita punya jadinya 6 bagi 2, 3, plus minus 2 bagi 2, 1, akar 5. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan M-nya sama dengan 3, dan N-nya sama dengan 5 ya. Kalau pertanyaannya adalah M plus N, ya otomatis jadi 8 ya. Dari 3 ditambah dengan 5, which is sama dengan 8. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 9. 4x kuadrat dikurangi x kuadrat min 9 dibagi dengan 2x dikali x plus 3 sama dengan 1 per x min 3. Kita samakan penyebut dulu teman-teman ya. Samakan penyebut dulu maksudnya. Berarti ini sebelah kiri dulu, jadinya x kuadrat min 9 ya. Tetap di sini 4x kuadrat dikurangi dengan 2x dikali dengan x kuadrat min 9 dibagi dengan x plus 3 teman-teman. Sehingga jadinya x min 3 ya. Maka ini dikali x min 3. Nilainya akan sama dengan 1 dibagi x min 3. Oke. Bisa lanjutkan di sini ya. Berarti 4x kuadrat dikurangi 2x kuadrat ditambah dengan 6x dibagi dengan x kuadrat min 9 sama dengan 1 per x min 3. Oke, tinggal kita jabarkan atau kita hitung dulu boleh. Jadi 2x kuadrat karena 4 kurangi 2 ya, plus 6x sama dengan, di sini x kuadrat min 9-nya kita jabarkan jadi x plus 3 dikali dengan x min 3 sama dengan 1 per x min 3. Oke. Kemudian untuk yang penyebutnya kita pindahkan khusus untuk yang x min 3-nya. Berarti di sini berarti dikali x min 3 ya. Berarti x min 3 dibagi dengan x min 3. Di sininya untuk penyebutnya sisa x plus 3 doang. Gitu ya. Kemudian di sini kita keluarkan 2-nya. Kalau kita keluarkan 2x, maksudnya 2x kita keluarkan, jadi sisanya jadi sini x plus 3 ya. Sehingga kita bisa coret nih. X plus 3-nya habis, x min 3 juga habis kalau dibagi. Berarti 2x sama dengan 1. Sehingga x-nya sama dengan 1 per 2. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 10. Di nomor 10 disajikan pola bilangan sebagai berikut. Bilangan yang dapat menggantikan nilai x adalah, kalau kita lihat di pola yang sebelah kiri dan pola yang sebelah kanan, ini akan kita lihat teman-teman. Di sini ada angka 2, di depan angka 2 ada angka 4. Kemudian ada 4, di depan angka 4 ada 12. 6, di depan angka 6 ada 24. Ya. Di depan angka 8 ada 40. Apa polanya? Polanya adalah di sini 2 dikali berapa biar jadi 4? Dikali dengan 2. 4 yang ini dikali berapa biar jadi 12? Maka dikali dengan 3. 6 dikali berapa biar 24? Dikali dengan 4. 8 dikali berapa biar 40? Yaitu dikali dengan 5. Polanya akan kayak gitu. Kalau di sebelah kiri. Sebelah kanan gimana? Sepertinya sama teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini 1 ke 2 itu berarti dikali 2. Ya kan? Kemudian 3 ke 9 berarti dikali 3. 6 ke 24 berarti dikali 4. 11 ke 55 berarti dikali 5. Sehingga polanya akan selalu dikali dengan 2, 3, 4, 5. Kalau kita lihat, yang pertama itu ini dulu deh, 5. 5 ke 15 itu berarti dikali 3 teman-teman ya. 7 ke 28 kali 4. 10 ke 50 kali 5. Berarti yang belum ada adalah angka 2. Nah, berarti tinggal kita kalikan. 4 dikali 2. Maka X-nya sama dengan 8. Ya. Yaitu X sama dengan 2 dikali 4. Gitu polanya ya. Gampang teman-teman. Kita lanjut soal nomor 11.
Di soal nomor 11, kita punya bentuk seperti ini. Bilangan yang dapat menggantikan Y. Kita coba fokus ke dalam kolomnya. Kalau kita lihat, antara tiga baris atas dengan baris yang bagian bawah itu ada hubungannya, teman-teman, yaitu 6 kalau dikalikan dengan pengurangan dari 8 dan 6 menghasilkan bilangan yang bagian bawah, yaitu 8 kurangi 6 itu kan 2. 6 kali 2, 12 ternyata. Sama kayak ini. Coba kita cek bagian ke bawahnya. 5. 5 berarti dikali dengan 11 kurangi 7. Maka sama dengan 4 kan? Nah, 5 dikali 4 sama dengan 20. Sama dong kayak yang ini. Berarti dengan pola yang serupa, di 8 dikali dengan Y dikurangi 6 akan sama dengan 24. Sehingga Y dikurangi 6 sama dengan 24 bagi 8, yaitu 3. Maka Y sama dengan 9. Jawabannya yang E. Oke, lanjut nomor 12. Di nomor 12 disajikan diagram sebagai berikut. Hati-hati teman-teman. Jadi bilangan yang di tengah itu adalah bilangan yang dihasilkan dari bilangan-bilangan di sampingnya. Caranya gimana? Yang pertama, untuk yang sebelah kiri ya. Untuk nomor 12 ini. Berarti 12, coba lihat 12 dibagi 4. Berarti kita tulis ya 12 dibagi 4 ditambah dengan 8 dibagi 2. 12 bagi 4, 3. Ditambah 8 bagi 2, 4. Sama dengan 7. 7 adalah bilangan yang di tengah. Ya. Berarti nanti bawah bagi kiri, kanan bagi atas. Ya. Sehingga kita bisa cek yang sebelah kanan. Berarti 25 dibagi 5. Polanya gitu. Ditambah 39 dibagi 3. Sehingga 5 ditambah 13, which is 18. Sama dengan yang di tengah. Ya, sehingga nilai P bisa ketemu dong. Nilai P-nya berarti 36 dibagi 9 ditambah dengan 20 dibagi 10. Ini sama dengan P. Maka nilai P-nya sama dengan 4 ditambah 2. Maka P-nya sama dengan 6. Jawabannya yang B. Gitu teman-teman. Gampang ya. Kita lanjut soal nomor 13. Soal nomor 13, di sini perhatikan pola huruf berikut. Dari huruf yang menggantikan tanda bintang 1 dan bintang 2 berturut-turut adalah. Kalau kita lihat di sini berarti D itu kalau kita urutkan ke dalam urutannya, D itu urutan keempat teman-teman ya. Kalau kita buatkan ke sini ya, berarti ini itu 4 yang kotak pertama. Nah, di kotak yang kedua itu AF. AF tuh kalau kita lihat A itu urutan pertama kan? Nah, F itu urutan 6. Atau P. P itu berarti urutan ke 16. Sehingga antara di sini dengan sini itu pasti sama. Nah, 4 berarti 4 itu terhadap 16 itu perpangkatan 2-nya. Tapi kita cek juga nih, bagian keduanya polanya sama nggak gitu kan. F itu kan urutan ke-6 ya. Nah, otomatis di sini harusnya kalau pakai pola tadi pangkat 2 maka 36. Coba cek. C itu urutan ke berapa? C itu urutan ke-3 dan F itu urutan 6. Oh, betul ini berarti urutan 36. Berarti atau J. Kok J? Kalau kita lihat huruf itu totalnya ada berapa? Ada 26. Jadi kalau urutan ke-36 balik lagi kan 27-nya di A. Berarti untuk nambah ke-36 berarti nambah ke-10. Berarti urutan ke-10 ya J, benar ya? Ini J. Ini 10. Gitu. Paham nggak teman-teman? Sehingga kalau kita butuh H, H itu urutan keberapa sih? H itu kan A, B, C, D, F, G, H, 8. Berarti di sini harusnya 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu 64. Kalau 64 berarti urutan ke-6. Urutan ke-6 itu F. Ya. Di urutan ke-6 itu F. Dan 4 itu urutan keempat itu D. Berarti FD. Cari yang ada FD-nya. Oh ya, dapat ya. Jawabannya adalah C. Nah, tapi kalau teman-teman mau ngecek yang bagian yang J-nya juga boleh. J itu urutan ke-10 kan? 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, 100 kalau dibagi 26 itu kan berarti 78 ya. Sisa berapa teman-teman? Sisa
Sorry, ini harusnya 3 ya. 100 bagi 26 itu 3, sisa 22. Berarti teman-teman cari urutan kedua-dua. Urutan kedua-dua itu berarti totalnya kan 26. 26 tuh Z. 26 tuh Z, Y, X, W, V. Berarti duanya V ya. Berarti ini sama dengan V. Gitu teman-teman. Paham nggak? Ya, gampang ya. Berarti jawabannya tetap betul yang C. Lanjut soal nomor 14. Oke, di soal nomor 14 ini berikut adalah data neraca perdagangan neraca X dalam 2 triwulan pertama di tahun 2025. Berdasarkan data tersebut, di antara nilai ekspor, persentase nilai ekspor pada bulan Maret, kita fokus bulan Maret, berarti nanti persentase berarti dibagi dengan total ya. Persentase ekspor itu yang warna orange, berarti kita Maret tuh yang sini nih. Yang 103,5. Berarti kalau nyari persentasenya itu sama dengan persentase Maret aja ya, 103,5 dibagi dengan totalnya. Kita tambahin ya. 88,3 tambah 86,1 tambah 103,5 tambah 89,9 tambah 48,7 tambah 89,5 tambah 133,6 dan 10,4. Totalnya di 750 ya. Maka kita kalikan dengan 100%. Sehingga kita bisa dapatkan di 0,138 ya dikali 100%. Sehingga jadi 13,8%. Jawabannya yang E ya. Gampang ya. Lanjut nomor 15. Berikut adalah data penyakit yang berkaitan dengan polusi udara di Indonesia dalam periode 2020 sampai 2020. Dari 10 sampai 2020. Di sini kita fokus ke pertanyaan dulu deh. Jika 5,5 juta kasus penyakit terkait polusi udara yang dilaporkan sejak 2010, persentase jumlah jantung koroner yang berujung kematian terhadap jumlah kasus total adalah kita tandain yang jantung koroner dulu ya, yaitu di yang warna biru ini, yaitu di 22, jantung koroner, singkat aja ya, 22,4. Ini dalam persen ya. Kemudian tingkat kematian ya, tingkat kematian terhadap jantung koroner itu berarti yang sini, di 71,4%. Berarti kita tulis tingkat kematian JK ya, 71,4%. Berarti kalau mau ngitung persentase jumlah kasus jantung koroner berujung kematian ya tinggal kaliin aja ya. Berarti 22,4% dikali dengan 71,4%. Berarti 72 berarti 15 ya, 15,99%. Jawabannya yang B teman-teman. Gitu, gampang lagi ya. Oke, lanjut di nomor 16. Berikut adalah data jumlah pengunjung tempat rekreasi DFN yang memiliki 6 wahana. Kita fokus ke pertanyaan. Jika total pengunjung wahana adalah 20.000, dari 40% adalah laki-laki, berarti 16 ini kita cari totalnya adalah 20.000. Laki-lakinya berarti 45% dari 20.000. 2 dikali 45, 90 ya, berarti 9.000 orang laki-lakinya nih. Oke, kemudian pertanyaannya adalah selisih jumlah pengunjung perempuan ke wahana A dan pengunjung perempuan ke wahana C. Kita nggak ada data untuk perempuan di sini, tapi kita yang punyanya adalah total pengunjung dan laki-laki. Berarti kalau mau nyari yang perempuan, berarti total pengunjung dikurangi laki-laki, otomatis dapat yang perempuan dong. Oke, berarti kita cari berarti untuk yang total dulu ya. Bagian itu yang hitung ya. Untuk pengunjung A dulu. Pengunjung A itu berarti total di A dan laki-laki di A kan.
Nanti dapat perempuan gitu kan. Total di A-nya itu kalau di A itu berarti yang biru ya, 14%. Berarti 14% dari total, berarti 14% dari 20.000. Dikurangi laki-laki di A. Laki-laki di A itu 19%. 19% dari jumlah laki-laki yaitu 9.000. 14 kali 2 berarti 28 ya, berarti 2.800 dikurangi 19 kali 9. 19 kali 9 171 ya. Berarti 171 0 gitu. Sehingga jumlah perempuan pada wahana A itu sama dengan 2.800 dikurangi 1.710 yaitu sama dengan 1.090. Sekarang kita fokus ke yang bagian C. Untuk yang bagian C, untuk C perempuan, wahana C untuk perempuan berarti total yang di C, pengunjung total di C dikurangi laki-laki di C kan. Total di C-nya sama dengan 27% dari total, berarti 27% dari 20.000. Kita bisa langsung hitung 54 ya, berarti 5.400. Oke, laki-laki di C-nya itu berarti 30%, 30% dari 9.000. Nah, ini gampang, 3 kali 9 berarti 2.700. Kita kurangi jadi 2.700. Pertanyaannya adalah selisih di A, P, dan CP perempuan di wahana A dan wahana C. A dan C berarti 1090. Karena selisih ya, selisih di sini kan jumlah orang nggak mungkin negatif, kita tandain mutlak. 1090 dikurangi 2.700 adalah mutlak ya, otomatis hasilnya adalah 1.610. Jawabannya yang E. Loh kak, kenapa nggak negatif? Kan kita bicaranya konteks orang, maka kita kasih tanda mutlak, pasti hasilnya positif. Ya, jadi nggak mungkin negatif. Lanjut di nomor 17. Nomor 17 ini untuk kuantitatif ini banyak ngitung teman-temannya, harus kuat. Oke, di sini di soal nomor 17 ini diminta untuk mengurutkan kandidat dengan skor kumulatif terbesar hingga terkecil. Berarti kita mulai dari P dulu ya. Dengan skor numeriknya 250, verbal 150, logika 200. Berarti kita kalikan tuh, yang untuk yang P itu berarti 80% dikali dengan 250. Atau kita langsung aja boleh teman-teman ya. Kita langsung aja deh biar cepat. Di sini aja ya. Berarti di jalur P itu 80 kali 250 itu 200. Ditambah dengan 90 kali 150 berarti 135 ya. Ditambah 75 kali 200, 150. Sehingga ini skornya adalah 485. Oke, lanjut. 90 kali 250 berarti berapa ini? Berarti ini 90 kali 250 itu 225. Ditambah dengan 75 dikali dengan 150 teman-teman. Berarti ini koma ya. 112,5 ditambah dengan 200 kali 85. Ini mah gampang ya, berarti di berapa nih? 170 ya. Kita tambahkan berarti 225 tambah 112,5 tambah 170 sama dengan di angka 507,5 ya berarti ya. Gitu. Kemudian yang R. Untuk yang R ini berarti kan 75% dikali dengan 250 teman-teman ya. Berarti 187,5 ditambah 95% dikali dengan 150. 100 koma lagi ya, berarti 142,5 ditambah dengan 80% dari 200 berarti 160 ya. Ini berarti nilainya sama dengan 400. Ini koma 5-nya habis berarti 490 ya. Oke, yang S 250 dikali dengan 85%.
yaitu di 200-an ya, berarti 212,5. Oke. Kemudian 80% dari 150. Berapa teman-teman? Berapa ya? 120. Terus 90% dari 200 berarti 180 ya. Sehingga S ini berarti 500. Wait. Ini 120 tambah 180 berarti 300, berarti 512,5. Ini paling gede sejauh ini ya. Berarti yang T 95% dari berapa ini? 90% dari 250. 230 ini gede nih, 237,5. Ininya gede ya untuk poin numeriknya. Kemudian 85% dari 150 di 127 ya, 5 ditambah dengan 70% dari 200 ya. Ini mah 140 ya. Tinggal kita tambah, ini nilai sama dengan di 505. Oh, lumayan gede juga. Sehingga urutannya yang paling gede ya otomatis S ya. S, kemudian Q, kemudian T. SQT, ada nggak? Oh, udah dapat nih. SQT, berarti habis SQT, R dan P. Jawabannya yang A ya. Oke, lanjut 18. Jumlah N suku pertama suatu deret aritmatika dengan beda 4 adalah 120. Jika suku pertama bernilai bulat dan N lebih dari 1, maka kemungkinan nilai yang terbesar adalah... Oke, ini sebetulnya harusnya sih nggak terlalu susah ya. Oke, sebar dulu ya. Karena dia Sn, maka Sn itu rumusnya sama dengan N per 2, dan diketahui bedanya pakai rumus yang kedua ya. Berarti 2A ditambah N-1 dikali B. Ini kayaknya konsep banget. Kita masukin ya, Sn-nya sama dengan 120. Kemudian kita masukin N per 2 dikali 2A. Kita masukin tuh B-nya sama dengan 4 ya. Berarti N-1 dikali dengan 4. Di sini kita bisa bagi nih kelipatan 2-nya dengan 2 bawah ya. Berarti kita bisa dapatkan 120 sama dengan N. Berarti di sini 2A-nya 2-nya HB, sisa A-nya doang, berarti N-1 tinggal kali 2 ya. Sehingga kita bisa punya, berarti ini N dikali dengan A plus 2N-2 ya. Sehingga kita bisa kali masuk 120 sama dengan sampai sini juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Berarti yang paling penting tuh di sini berarti nilai N nih. Karena nilai A-nya itu di sini, berarti kita butuh N-nya. Yang jelas di sini N-nya harus apa teman-teman ya? Biar hasil pembagiannya itu, biar hasilnya itu bulat. Biar bulat berarti N-nya itu harus membagi habis si 120. Sehingga N harus faktor 12. Faktor dari 120. Faktor dari 120 itu ada banyak ya. Dari 1, 2, 3 juga masuk, 4 juga masuk, 5, 6, seterusnya. Paling gede misalkan 15, seterusnya, dan sebagainya ya. Nah, di sini ditanya kemungkinan nilai N yang paling besar siapa nih yang mungkin masuk di sini. Karena faktor 120 kan ada banyak nih. Maka kita cek. Kita nggak mungkin cek semuanya ya teman-temannya. Kita cek dari yang paling gede dulu deh. Di sini yang paling gede kan 15. Kita coba masukin ketika N-nya sama dengan 15. Kalau N-nya sama dengan 15, kita masukin ke dalam bentuk persamaan yang ini ya. Samaan 1 ini. Berarti otomatis kita bisa dapatkan 120 sama dengan 15 dikali A ditambah 15 dikurangi 2. Sorry, 2 dikali 15 ya. 2 dikali berarti kita nyari A-nya aja ya. Bentar, kita jabarin dulu deh. Sorry, ini kita hapus dulu. Kita bikin ke bentuk A aja deh ininya ya, biar ketemu nilai A-nya kan di sini harus bulat dan harus bulat. Berarti kita butuh A-nya nih.
A-nya harus dalam bentuk bulat. Jadi kalau kayak gini kan berarti nilainya sama dengan, kalau kita ubah ya, berarti ini bentuknya kan 120 per N sama dengan ya A ditambah 2N min 2. Sehingga kita bisa punya, pindahin lagi aja, kita butuh A-nya aja ya. Di A sama dengan 120 per N dikurangi 2N ditambah 2 ya. Gini ya. Ini harus lebih dari 0. Nih yang ini. Harus bernilai bilangan bulat dan lebih dari 0. Oke, berarti kita coba masukin ya. Kita masukin setiap nilai N yang tadi ke dalam A. Yang paling mungkin siapa? Ketika N sama dengan 15 misalkan. Kalau N sama dengan 15 berarti 120 dibagi 15 dikurangi 2 dikali 15 ditambah 2. Sehingga 120 bagi 15 itu kan berapa teman-teman? 8 ya, 8 dikurangi 30 tambah 2. Ini negatif 22, ini negatif 20 teman-teman ya. Ini pasti kurang dari 0, berarti 15 tidak memenuhi ya. Kita nggak usah cek. Berarti 12 juga masih, karena kan negatif 20 masih jauh ya dari 0 ya. Maka kita coba mulai dari N lainnya adalah N sama dengan 10, coba ya. Jangan ke 12 karena 12 kemungkinan masih di situ, berarti N12. Kalau N12 berarti A sama dengan 120 bagi 12 dikurangi 2 dikali 100 kali 12 ya, sorry. Tambah 2. Berarti ini 10 kurangi 2, 4 tambah 2. Ini berarti negatif 14 tambah 2 masih di negatif 12, kurang dari 0 juga. Ini juga tidak memenuhi. Maka coba kita masukin di N sama dengan 8. Masih mungkin nggak? Kalau N sama dengan 8 berarti 120 dibagi dengan 8 dikurangi 2 dikali 8 tambah 2 ya. Berarti ini 120 bagi 8 15 kurangi 16 tambah 2. Ini berarti 1 3 teman-teman. Ini lebih dari 0. Berarti otomatis 8 itu lebih gede daripada 6, otomatis hasil 6 pasti lebih kecil daripada yang di sini ya. Berarti otomatis yang paling gede 8. Gitu. 12 sudah nggak masuk, 10 juga enggak ya, nggak masuk. Oke, jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 19. Diketahui 3 suku berurutan, suatu deret geometri adalah P-2, P plus 10, dan 3P plus 6 dengan P lebih dari 0, suku pertama deret tersebut. Oke, kita harus ingat kembali kalau dalam bentuk geometri itu, ingat ya bahwa suku kedua ketika dipangkatkan 2 nilainya sama dengan perkalian suku pertama dan suku ketiga ya. Sehingga kalau suku keduanya di sini P plus 10 dipangkatkan 2, nilainya harus sama dengan P min 2 dikali dengan P 3P plus 6. Oke, berarti di sini jadinya P kuadrat plus 2P plus 20P harusnya. Plus 20P plus 100, nilainya harus sama dengan, kita langsung aja teman-teman ya. Berarti 3P kuadrat plus 6P min 6P min 12. Berarti ini sama dengan 3P kuadrat min 12 ya. Ini habis. Berarti P kuadrat plus 20P plus 100. Sehingga kita bisa dapatkan 2P kuadrat min 20P min 112 sama dengan 0. Sehingga kita bagi dengan 2 berarti P kuadrat min 10P min 56 sama dengan 6. Berarti P min 14 dikali dengan P plus 4 sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan 14 atau P-nya sama dengan negatif 4. Dan P-nya harus lebih dari 0. Berarti ini tidak memenuhi ya. Yang memenuhi hanya P sama dengan 14. Sehingga suku pertama deret tersebut, ini suku pertamanya P min 2, berarti P min 2 sama dengan 14 dikurangi 2 ya. Sama dengan 12. Nggak ada jawabannya teman-teman.
Lanjut soal nomor 20. Oke, di sini pada tanggal berapakah mereka akan mengadakan rapat bersama? Berarti kita pakai KPK soal SD ini, teman-teman. Berarti kita cari KPK dari 3, 4, 6, 5, 8 ya. Maka nilainya sama dengan di 3, 4, 6, 5, 8, 120 ya KPK-nya. Intinya KPK tuh cari kelipatan yang bisa ngebagi kelima bilangan ini, gitu ya. Sehingga kalau KPK-nya 120 dan dimulai penyelenggaranya tuh di tanggal 2 Januari, berarti 120-nya dibagi dengan 1 bulan, yaitu sama dengan 30 ya. Maka kita dapatkan di 4 bulan. Maka 4 bulan setelah 2 Januari, otomatis habis 2 Januari berarti 2 Februari, 2 Maret, 2 April, 2 Mei. Berarti jawabannya adalah yang C. 2 Mei. Gitu ya. Nomor 21. Sebuah tabung dan sebuah bola memiliki jari-jari yang sama, yaitu R dengan R-nya lebih dari 0. Tabung memiliki tinggi 16 cm, volume bola adalah setengah dari volume tabung. Berapakah nilai R? Kita masukin ke volume bola dan volume bolanya setengah dari volume tabung ya. Sehingga volume bola itu 4/3 pi R pangkat 3. Ini kalau di tabungnya volume tabung tuh pi R kuadrat T ya. Pi R kuadrat T, dan karena R-nya lebih dari 0, maka kita bisa coret nih R pangkat 2-nya dan R pangkat 3-nya, berarti sisa dengan R doang. Pi-nya juga kita bisa coret. Pi-nya bisa kita coret, habis ya. Maka kita bisa punya berarti 4/3 R sama dengan setengah T ya. Dan T-nya sama dengan 16, setengah dari 16 sama dengan 8 ya. Sehingga 4/3 R sama dengan 8, maka R-nya sama dengan 8 kali 3, 24, dibagi 4. R-nya sama dengan 6. Jawabannya yang B. Nomor 22. Sebuah spanduk berbentuk persegi panjang memiliki ukuran 3,6 meter dan 2,4 meter. Spanduk tersebut akan diperkecil dengan perbandingan 2/3. Berarti kita cari aja untuk mencari panjang barunya itu, berarti sama dengan 3,6 dikali dengan ukurannya yang diperkecil ya, yaitu 3,6 dikali 2/3. 3,6 bagi 3 berarti 1,2 kali 2, 2,4. Lebar barunya berarti 2,4 dikali 2/3 lagi ya. Berarti 24 bagi 3, 8 kali 2, 1,6. Sehingga kalau mencari luas baru otomatis 2,4 dikali dengan 1,6, yaitu 3,84. Jawabannya yang C. Nomor 23. Capek teman-teman. Sepertiga dari uang Cici sama dengan seperempat uang Dedi. Oke, berarti kita bisa bandingkan aja ya. Sepertiga Cici sama dengan seperempat Dedi. Otomatis bisa kita bagi nih, berarti 4C sama dengan 3D. Sehingga kalau perbandingannya Cici Dedi terhadap uang Dedi dan terhadap uang Cici, berarti gimana ini perbandingannya? Cici Dedi aja ya, CD aja. C per D-nya berarti sama dengan 3/4. Oke. Pertanyaannya adalah perbandingan uang Dedi dibagi dengan uang Dedi tambah Cici. Berarti uang Dedinya perbandingannya kan sama dengan 4 ya. Dibagi dengan, ini berarti 3 tambah 4. Gitu, berarti 4/7. Loh, gampang sekali. Jawabannya adalah yang E. Nomor 24. Harga tiket masuk kebun binatang adalah 25.000 untuk dewasa dan 15.000 untuk anak-anak. Berarti dewasa itu D dikali 100 kali 25.000. Ini aja deh, 25.000 D ditambah 15.000 A sama dengan, yaitu di 2.400.000. Gitu ya. Kita sederhanakan, kita bagi dengan
5.000 berarti 5D ditambah 3A sama dengan bagi 5.000 berarti 400 ya. 480. Ini persamaan 1. Persamaan kedua adalah jika total pengunjung adalah 120 berarti dewasa ditambah anak-anak sama dengan 120 orang. Persamaan yang kedua nih ya. Jadi coba kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 kan 5D ditambah 3A sama dengan 480. Nah, persamaan yang keduanya kita kali 3 ya. Berarti 3D ditambah 3A sama dengan 120 kali 3, 360. Kita bagi dengan, kita kurangi. Berarti 2D sama dengan 120. Berarti D-nya sama dengan 60. Kalau D-nya 60, otomatis anak-anaknya juga pasti 60. Kenapa? Karena totalnya 120. Sehingga A-nya sama dengan D. Jawabannya 24. 24 jawabannya D. Nomor 25. Berikut data adalah harga jual dan diskon untuk pembelian novel dan komik. Oke, teman-teman harus ngeh ya. Di sini ada 3 toko. Ini belum ngitung pajak 11% ya. Kita fokus yang pertama dulu. Yang perlu kita cek adalah kita harus mencari banyaknya diskon yang kita terima, teman-teman. Kalau kita cek berarti sini ada 2 jenis kan. Ada 10 plus 10 sama 20 doang. Berarti makanya kita ceknya itu yang 10 sama 10-nya nih. 10% sama 10%. Kalau kita kena pajaknya adalah 10% plus 10%, otomatis kan kita kena diskon, dapat diskonnya itu 90% kan. Ditambah dikali dengan 90%, teman-teman. Ya enggak? Otomatis ini sama aja kayak di 0,9 dikali 0,9 sama aja berarti di 0,81. Ini kita bisa dapat diskon, kita bisa bayar itu di sekitar 81%. Harga yang kita bisa terima itu 81%. Sedangkan artinya apa? Artinya kita kena diskonnya sama dengan 100 dikurangi 81 sama dengan 19%. Jadi yang ini tuh kenanya 19% ternyata ya, bukan 20. Jadi 19% kan lebih kecil ya daripada 20 sama 20 nih. Sehingga diskon ini lebih, kalau diskonnya lebih kecil otomatis harganya lebih mahal. Maka kita cari yang lebih murah. Yang lebih murah adalah toko yang menerapkan dua-duanya 20%, which is adalah toko yang Y. Ya, maka kita cari harga di toko Y. Harga toko Y itu berarti lebih murah. Gitu, teman-teman. Ya, tinggal kita hitung. Berarti novel itu sama dengan 300.000. Sama dengan 300.000 dikali 20%. Otomatis langsung ke harganya aja. Kalau kena 20% kan harganya berarti jadi 80% ya. 80% dari 300 otomatis 240.000 ya. Kalau komik berarti sama, kena 80% juga harganya, berarti 200.000 dikali 80% otomatis sama dengan 160.000. Jadi yang perlu kita bayarkan adalah sebanyak 24 tambah 16 sama dengan 400.000. Ini untuk novel dan komiknya doang. Belum kena diskon, diskonnya 11%. Berarti harga akhirnya itu berarti 400.000 ditambah dengan 11% itu berarti 1 ditambah 0,11 ya. Berarti sama dengan, ini dikali, sorry teman-teman. Berarti 400.000 dikali 1,11. Which is sama dengan 444. Gitu. 444.000. Gitu. Jawabannya adalah yang B. Itu hati-hati teman-teman ya. Kita sering kekecoh nih karena dapat 10% sama 10%, hitungannya 20%. Ternyata kan enggak juga ya. Cara mainnya kayak gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 26. Di sebuah komunitas yang terdiri dari 80 orang, setiap orang dapat membaca, menulis, dan berhitung. Atau berhitung, beberapa orang memiliki lebih dari satu kegemaran, tetapi tidak memiliki tiga-tiganya.
Jika jumlah orang yang tidak gemar membaca 30 orang, jumlah yang tidak gemar 20 45 orang dan jumlah yang tidak gemar berhitung adalah 25 orang, maka banyak orang yang memiliki tepat 2 kegemaran. Oke, berarti kita coba pakai sifat inklusi eksklusi ya, pakai metode pi aja. Kita main komplement aja teman-teman ya. Kita mainkan di mana nih? Kita main di komplement aja, berarti 26 ini kita pakai sifat prinsip inklusi eksklusi ya. A gabung B gabung C itu, saya tulis dulu ya rumusnya ya. Sama dengan, ini kan totalnya ada 80 orang. Kemudian yang tidak gemar membaca adalah 30 orang. Berarti kita ambil komplemennya aja teman-teman ya. Berarti jumlah orang yang membaca berarti ada 50. Kita ambil komplemennya aja. Kebalikannya dulu aja. Berpikirnya kebalikannya. 50. Kemudian 80 kurang 45 berarti 35 ya. 35 benar. Kemudian di sini 55 berarti. Kemudian kita kurangi dengan A gabung B. Berarti ini A gabung B itu yang suka dua-duanya ya. B gabung C. Kemudian A gabung C, A iris C, sorry ya. Ditambah A. Yang suka ketiga-tiganya itu nggak ada ternyata ya. Berarti ini 0. Kita hitung 0 ya. Ini 0. Sehingga kita bisa hitung. Ini 50 tambah 35 tambah 55, 140 ya. Ini sama dengan 80. Kita geser sedikit biar muat. Ini berarti dikurangi dengan A iris B. Kurangi B iris C. Dikurangi A iris C. Karena kita minimal ada yang suka 2. Berarti kita pisahin tuh. Kita pindahin ya. Berarti A iris B ditambah dengan A iris C, kemudian tambah B iris C, karena pindah ke kiri jadi positif ya. Kemudian 140 dikurangi 80, which is sama dengan 60. Jawabannya berarti yang B. Nah, ini adalah banyaknya orang yang tepat memiliki 2 kegemaran. Karena kan di sini yang tidak suka kan 30 gitu loh, maka otomatis yang suka 50. Karena yang nggak suka itu 45, maka otomatis yang suka 35. Gitu teman-teman ya, kita mainnya komplemennya, kebalikannya. Gitu. Lanjut 27. Dalam suatu seminar, perbandingan peserta laki-laki dan perempuan adalah 4:5. Kemudian yang total awalnya adalah 600 ya. Berarti gini deh mainnya. Kita main di perbandingan L1 dan P1 aja, yang nilainya sama dengan 4:5. Yang awalnya perempuannya itu 600. P1-nya berarti 600. Kemudian pada akhir acara jumlah peserta perempuan meninggalkan acara sehingga perbandingan laki-laki dan perempuan menjadi 8:7. Artinya laki-laki tidak meninggalkan acara, teman-teman. Sehingga kita nyari laki-laki awal dengan laki-laki akhir itu tetap sama, berarti jumlah laki-laki pada awal dan pada akhir sama, berarti L1 sama dengan L2, sehingga kalau kita bandingkan, kita cari dulu L1-nya boleh ya. L1-nya berarti 4/5 dari 600 ya. Ini 480. Sehingga kalau kita bisa bandingkan dengan kondisi kedua yaitu L2 dibagi P2 yaitu ya sama dengan 8/7, 8/7. Sehingga L2-nya masih di 480 nih. 480 dibagi P2 sama dengan 8/7. Sehingga kalau kita nyari P2 berarti sama dengan 480 kali 8 kali 7 dibagi 8. Ini 48 bagi 8 itu 6 kali 7 42 ya. 420. Nah, yang ditanyakan adalah yang meninggalkan acara, berarti
P1 dikurangi P2. Berarti 480 dikurangi 420, which is 60 ya. Loh, sorry. Si perempuan awalnya 600 teman-teman. Sorry, berarti ini 600 bukan 480. 600 dikurangi 420 sama dengan 180. Jawabannya berarti yang A ya. Oke, kita lanjut soal nomor 28. Dalam suatu klub terdapat 12 orang terdiri dari 7 pria dan 5 wanita. Klub akan memilih 5 orang sebagai wanita, 5 orang sebagai panitia inti dengan syarat minimal 3 orang wanita, tetapi 2 wanita, yaitu Rina dan Sari, harus bersama-sama dalam kepanitiaan. Banyak cara membentuk panitia. Oke, pokoknya si Rina sama si Sari ini udah dapat posisi ya. Berarti dari 5 panitia, ini kan berarti 2 orang dan 3 orang kan ya. Nah, 2 orang ini termasuk si Sari dan Rina kan ya. Otomatis ini udah kita nggak usah perhitungkan, ini udah pasti. Berarti tinggal nyari 3 orang lagi nih, 3 posisi lagi. Berarti otomatis karena kita butuh 3 orang lagi, sementara wanita harus minimal 3 orang. Otomatis kan kalau minimal 3 orang tuh kalau udah dapat 2 berarti butuh 1 wanita lagi kan. Minimal kan. Berarti kasusnya akan ada 1 wanita dan 2 pria kan. Kemudian 2 wanita dan 1 pria. Karena butuh 3 lagi. Kemudian 3 wanita dan 0 pria. Dok 1 wanita dan 1 wanita 2 pria ini berarti kita ambil kombinasi 1 dari 3. Karena wanitanya ada 5, diambil 2 sisa 3. Dikali dengan total laki-laki 7 ya, diambil 2. Berarti otomatis ini 3 dikali 21 sama dengan 63. Kemudian yang ini ambil 2 dari 3 dikali dengan ambil 1 dari 7. Berarti ini 3 dikali 7, 21. Ambil 3 dari total 3 dikali ambil 0 dari 7. Berarti ini 1 ya. Sehingga kita tambahkan. Berarti akan ada 85 kemungkinan. Jawabannya yang C. Gitu teman-teman, lanjut nomor 29. Pembakaran metana melepaskan energi dan rasio massa metana dalam gram yang dibakar terhadap energi yang dilepaskan dalam kilokalori adalah 8/25. Berapa gram metana yang harus dibakar untuk menghasilkan 125 kilokalori? Nah, ya udah berarti tinggal 29 berarti M sama dengan metana ya. Berarti 8/25 dikali 125 ya. Ya udah berarti 40. C ya. 30. Suatu segitiga siku-siku sama kaki ditranslasikan ke kiri sejauh T1 pada arah sumbu X negatif, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Koordinat bayangan akhir dari ketiga titik adalah negatif 322, negatif 72, dan X6. Tentukan, diketahui jarak T sama dengan panjang sisi horizontal segitiga mula-mula. Koordinat titik sudut siku-siku adalah oke. Berarti kita geraknya dari ini dulu. Kalau saya punya titik A, B, kemudian ditranslasikan terhadap ke kiri, berarti negatif T, Y-nya tetap, berarti jadinya berubah nih. Berarti A dikurangi T, B kan. Nah, kemudian kita cerminkan terhadap sumbu Y. Karena dicerminkan sumbu Y, maka nanti jadinya negatif X, Y kan. Jadi nanti negatif A ditambah T, B. Gitu. Lagi, kalau C, D dicerminkan, ditranslasikan dengan titik yang sama, jadinya nanti C kurangi T, D. Ditranslasikan, jadinya nanti kebalik negatif C ditambah T, D.
Kemudian D, E, misalkan ini ya untuk titiknya, berarti ini kalau dicerminkan, kalau ditranslasikan ke kiri berarti D dikurang, kok D sih? Jangan D. E sama F, karena D-nya udah. E sama F, berarti ini E dikurangi T, F, berarti nanti sini berarti negatif E tambah T, F. Nah, untuk si yang di sini ada nilainya, yaitu sama dengan ini nilai. Sehingga kita bisa punya negatif A ditambah T nilainya sama dengan negatif 3. Ya. Kemudian di sini ada keterangan bahwa T-nya sama dengan sisi horizontal, segitiga mula-mula. Kalau panjang sebuah sisi, kalau digeser kiri kanan kan nggak mungkin berubah. Ini yang mendatarkan ini nih, sama-sama di 2. Otomatis negatif 3 kan negatif 7, otomatis T-nya sama dengan 4, teman-teman ya. Jadi kita bisa punya negatif A ditambah 4 sama dengan negatif 3. Sehingga negatif A sama dengan negatif 7. Berarti A-nya di 7. Kemudian kalau kita lihat, B-nya tetap sama nih sampai belakang. Berarti B-nya 2. Ya. Gitu loh. Terus kita lanjut lagi di titik yang kedua, C, D. Kan negatif C plus T yang ini nilainya sama dengan negatif 7. Ya kan? T-nya 4, berarti negatif C plus 4 sama dengan negatif 7. Maka negatif C sama dengan negatif 11. C-nya sama dengan 11. D-nya nggak berubah. Di 2. Ya. D-nya 2. Dari sini sih sebetulnya, karena kan ini kan sisi mendatar. Sisi mendatar itu berarti titik-titiknya itu, titik-titik. Salah satu titik sudutnya itu adalah titik siku-siku, karena yang ditanyakan adalah sudut siku-sikunya, berarti sudut siku-sikunya yang memiliki tinggi di 2. Yang benar hanya ada di poin A dan poin D. Kemudian kalau kita lihat, sebetulnya kalau kita gambarkan ya, digambar kayak gini, otomatis si titik yang terakhir itu yang di negatif 3,2 dan negatif 7,2 kan ada di sini nih misalkan ya. Berarti titik yang ini loh, ini berarti di 2 kan, ini garisnya nih, ya kan. Nah, semuanya mungkin nih, mungkin bisa kita bikin segitiga bentuk begini, mungkin juga bentuk segitiganya begini. Nah, tapi karena ini adalah titik akhir yang kita butuhkan titik awal, berarti kan titik awalnya itu ada di sini, di 7,2 dan 7,2 dan 11,2. 7,2 itu berarti misalkan ada di sini ya. Ini 7, ini 11, berarti ini 7,2 dan ini 11,2. Ini berarti kemungkinan titiknya tuh, titik sudutnya tuh bisa, titik siku-sikunya tuh bisa di sini di 7,2 atau kebalikannya ada di 11,2. Nah, di sini nggak ada keterangan lain sehingga jawabannya bisa A atau D. Tapi karena di option jawaban adalah D, kita ambil yang D ya. Sebenarnya sih agak janggal jujur aja kalau misalkan harus memilih salah satunya, karena dua-duanya betul. Oke teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor 31. Di soal nomor 31 ini sebuah titik 3, negatif 2 ditranslasikan ke kanan dan ke bawah, berarti otomatis titik 3, negatif 2 ini ditranslasikannya gini ya, ke kanan 1, ke bawah 2 ya, berarti otomatis 3 tambah 1 4, negatif 2 kurangi negatif 2 berarti 4, negatif 4. Kemudian memiliki gradien 1, titik berikut yang tidak dilalui, berarti ini bikin persamaan dulu ya, Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Berarti X1 sama Y1 nya pakai yang ini, M nya pakai yang ini ya, 1. M nya 1, sehingga Y dikurangi negatif 4 sama dengan 1 dikali X dikurangi 4, maka Y plus 4 sama dengan X dikurangi 4. Sehingga kita bisa punya Y sama dengan X dikurangi 8. Karena yang diminta adalah yang tidak mungkin, kita ambil yang gede ya, yaitu di 9. Kita ambil di X-nya yang 9. Kenapa? Karena di sini
Y-nya 0, X-nya 9. Otomatis kalau kita ngecek lebih gampang nih, berarti masukin sini. Berarti kalau kita masukin ini 0 sama dengan 9 dikurangi 8, 0 sama dengan 1. Apakah betul 0 sama dengan 1? Ini salah ya, tidak memenuhi. Berarti jawabannya adalah karena kita butuh yang tidak, maka jawabannya betul yang E. Lanjut 32. Di 32 ini salah satu persamaan dalam suatu sistem persamaan linear 3x min 2y, sistem tersebut tidak memiliki solusi. Nah, untuk mengecek atau agar sebuah sistem persamaan linear dua variabel tidak memiliki solusi, maka koefisien rasio dari x dan y itu harus sama, teman-teman ya. Tetapi rasio konstantanya harus beda. Ingat-ingat itu ya. Jadi, kalau saya punya koefisien x-nya itu A1, koefisien x yang keduanya A2, ini harus sama dengan koefisien y-nya, misalkan B1 sama B2. Tapi tidak boleh sama dengan koefisien konstantanya. Dalam hal ini adalah konstantanya C1 dan C2. Kita punya nilai persamaannya 3x min 2y sama dengan 5. Berarti kita coba cek satu-satu. Kita cek yang pertama dulu yang A. Di yang A itu, kita kan tahu koefisien x-nya itu 3. Berarti nanti yang A ya. Berarti 3. Yang A itu berarti di sini 6. Berarti 3 per 6. Sama dengan, ini negatif 2 dibagi dengan negatif 4 ya. Sama dengan, tidak boleh sama dengan 5 per 5. Di sini, kalau kita lihat, 3 bagi 6 itu setengah. Sama dengan negatif 2 dibagi negatif 4 setengah juga. Nah, 5 bagi 5, 1. Setengah sama. Ini sama. Nah, ini tidak boleh sama, itu 1. Jadi, langsung ngecek di yang pertama langsung betul ya. Kebetulan, kita langsung dapat. Jadi, jawabannya adalah yang A. Gitu. 33. Seorang atlet tembak berada di atas gedung yang memiliki tinggi 17 meter dan sedang latihan menembak. Sasaran memiliki panjang 7 meter, di salah satu ujung berada 10 meter di depan dasar gedung. Dan ujung lainnya berada 17 meter di depan gedung. Agar atlet tersebut dapat mencapai sasaran, senapan tidak boleh diarahkan ke bawah dengan sudut kemiringan terhadap garis horizontal sebesar titik-titik. Coba saya gambarkan dulu ya. Kayak misalkan ada orang berdiri di atas gedung, kemudian menembak ke bawah dengan panjang si sasaran 7 meter. Salah satu ujungnya memiliki panjang 10 meter dari ujung gedung. Ujung yang lain kalau ditarik ke sana nilainya 17 meter gitulah ya. Agar atlet tersebut dapat mencapai sasaran, senapan tidak boleh diarahkan ke bawah dengan sudut kemiringan berapa. Kalau kita lihat di sini kan sudut orang melihat di sini kan berarti ini sisi depan, ini sisi samping. Berarti kita gunakan tangan, teman-teman ya. Berarti kita gunakan tangan theta yang pertama adalah 10 per 17. Otomatis kalau kita bagi di sini 10 per 17. Benar ya, depan per samping. Oh, salah gambarnya. Harusnya tegak ya. Berarti gini lah ya. Misalkan 7 meter. Nah, berarti otomatis kalau kayak gini, yang pertama ujung yang dari sini ke sini yang 10 ya. 10 meter. Oh, benar tadi teman-teman. Sorry. Ini berarti kayak tadi. Oke, gini ya. Nah, tapi kalau kita lihat, berarti kan otomatis kalau kita gambarkan bentuknya kayak tadi ya. Berarti kalau ke sini cantiknya gimana gitu kan ya. Kalau yang ke sini tuh gimana gitu ya. Berarti kita mentok ujung paling dekat sama ujung paling jauhnya aja ya. Nah, tapi kan kalau kita lihat orang untuk nembak sini kan berarti kita pakai sudut depresi. Sudut depresi kan berarti sama aja kayak sudut elevasi di sini. Berarti kita bisa pakainya tangan theta sama dengan 17 per 10 teman-teman ya. Karena angle-nya tuh kurang lebih sama kayak di sini. Ya. Berarti 17 per 10 which is sama dengan di angka berapa ini ya? 17 per 10 1,7 ya. Tangan berapa yang nilainya 1,7 teman-teman? Berarti tetanya di sekitar
59, sekian ya. 59,5 lah ya derajat. Nah, terus kalau misalkan kita pakai sudut yang lebar, berarti kita satu lagi tangan tetanya, berarti tangan teta sama dengan 17/17 ya. Berarti nilai sama dengan 1 teta berapa? Nilai sama dengan 1, yaitu di 45 derajat. Berarti otomatis kalau kita lihat sudut yang akan kita dapatkan itu berarti di antara 45 sampai dengan 59 doang. Berarti otomatis lebih dari 59 pasti akan meleset. Otomatis jawaban yang tidak boleh ya otomatis yang E ya. Gitu teman-teman. Paham ya? Sorry saya tadi agak bingung karena mikirnya ambil sudutnya di orang tersebut. Ternyata kan enggak ya, karena dia kan elevasi, ternyata kan sudutnya di sini. Berarti akan kita cari pakai sudut elevasi di sini kan kurang lebih sama dengan sudut depresi di sini, berarti sama aja elevasi di sini. Gitu ya. Lanjut 34, bidang 1/4 lingkaran diberikan partisi seperti berikut. Jika panjang garis FB sejajar dengan DC, berarti ini sama ya. Adalah 10 perbandingan panjang busur CD terhadap panjang busur DE. Berarti kita bisa mulai untuk menyelesaikannya, kita bisa mulai pakai apa ya? Pakai pemisalan aja ya. Di sini kan ada 1/4. Ini kan 1/4 lingkaran tadi disebut ya. Otomatis AC itu sama dengan jari-jari ya, sama dengan AB. Nah, kalau kita tarik ke sini juga, ini juga sama nih teman-teman. A ke D juga jari-jari kan ya. Ini kan dari pusatnya tuh di A. Otomatis AC sama dengan AE, sorry, ini harusnya AE, bukan AB. Sama dengan AC sama dengan AE sama dengan AD ya. Misalkan sama dengan R lah ya, R besar jari-jarinya. Jadi otomatis karena dari sini kita bisa lihat AB itu kan ini harusnya sama ya. Ini harusnya sama sehingga AB itu sama dengan BC atau sama dengan setengah dari AC sama dengan berarti setengah R ya. Gitu. Maka kalau kayak gitu kita bisa gunakan ini. Kita gunakan cos aja ya. Kita gunakan nilai cos. Cos theta, tetanya misalkan di sini. Itu sama dengan depan dan miring ya. Depannya itu DB. Oh, depan, sorry. Cos itu samping. AB per AD ya. Miringnya AD. Berarti otomatis cos theta-nya kita belum tahu. AB-nya berarti setengah R. AD-nya R. Otomatis cos theta sama dengan setengah ya. Cos setengah sama dengan 60. Berarti theta 60 nya teman-teman. Sementara di sini siku-siku. Kalau sini siku-siku pasti sini 30. Kalau sini 30, sini juga 30 ya. Kalau di sini 60, ini juga 60 nih. Ya, 60. Ini berarti 30. Ini juga 30. Ya, ini 60. Gitu teman-teman. Sehingga kita bisa memanfaatkan titik-titik lainnya ya. Sehingga kita bisa, bisa manfaatin langsung aja teman-teman ya. Busur CD itu kita bisa langsung bandingkan dengan busur DE. Caranya gimana? Kalau kita lihat sini. Ini kan busur CD. CD itu menghadap si sudut theta ini. Ya kan? Sudut theta ini menghadap CD. Otomatis CD itu sama dengan theta. Theta-nya sama dengan 60. Berbanding DE. DE itu berarti di depan si sudut 30. Berarti ini 30. Langsung aja, berarti 2/3. 2/1, sorry. Jawabannya yang A. Gampang ya? Lanjut, nomor 35. Yang ditanyakan adalah luas trapesium AC DF. Ini ya, yang saya warnain.
FB sejajar DC dan DC adalah 10. Luas trapesiumnya berarti kita butuh kalau dari gambar yang kita bikin tadi ya, atau kalau kita mau bikin gambar ulang ya. Di sini ada F, ini B, ini A ya. Berarti kan di sini kalau kita lihat gambar tadi di sini 60 ya teman-teman. Berarti sini 60. Nah, kalau di sini 60, kemudian di sini tuh FA. FA itu kita belum tahu ya panjangnya berapa. AB-nya itu setengah R. Atau kalau R-nya, oh ya, di sini kan tadi kan katanya si FB itu sejajar dengan DC. Nah, FB itu nilainya sama dengan AD teman-teman ya. AD itu R, berarti FB juga R. Nah, FB sama dengan DC, sejajar, maka nilainya sama nih. Berarti si FB-nya sama dengan 10 ya. Ini 10 nih. Karena di sini itu setengah dari setengah dari si jari-jarinya kan tadi A ke D-nya 10, otomatis FB-nya 10, berarti otomatis AB-nya 5 teman-teman ya. Sehingga kita bisa nyari FA-nya sama dengan pakai Pitagoras saja nggak apa-apa. Atau pakai cos juga boleh, pakai cos aja ya. Sebetulnya sih bisa tadi belum ketahui FB-nya juga nggak apa-apa sih ya. Coba kalau kita belum tahu AB-nya ya, berarti kita pakai sin ya. Pakai cos boleh. Cos boleh. Cos 60 sama dengan AB dibagi FB ya. AB-nya 10, FB-nya belum tahu. Nah, cos 60 kan setengah ya. Berarti FB-nya sama dengan kok FB sih teman-teman, sorry. Harusnya itu AB per, ya FB bener ya. Cos ini berarti setengah 10 ya. Kebalik kan yang ditanyakan AB. Ini berarti kebalik ya. Ini berarti ini AB, ini 10. Maka AB-nya sama dengan 10 dikali setengah. Maka AB sama dengan 5. Kalau AB-nya 5, kita bisa nyari FA-nya. Untuk nyari FA-nya kita pakai sin boleh ya. FA per FB sama dengan sin 60. Sin 60 kan setengah akar 3 ya. Berarti otomatis FA-nya belum ada. FB-nya 10. Berarti FA-nya sama dengan 5 akar 3 ya. Oke. Berarti di sini 5 akar 3, FB-nya 5, berarti ini juga 5. Sehingga kita bisa nyari luasnya. Luas itu berarti 5 tambah 5, 10, ditambah FD kan 5 ya. Tambah 5 dibagi 2 dikali dengan tingginya 5 akar 3. Sehingga 15 per 2 dikali 5 akar 3 teman-teman ya. Berarti 75 per 2 akar 3. Berarti jawabannya yang B. Oke teman-teman. Mungkin itu dulu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Semoga bermanfaat.